Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video konten spesial. Hari ini hari Minggu ya, 26 September 2021. Nanti kita akan membahas salah satu sektor yang kalau menurut saya menarik juga, yaitu konstruksi. Salah satu kalau menurut saya sektor yang bisa comeback juga dan sayang kalau dilewatkan. Itu ada batu bara, konstruksi. Kemarin sudah kita bahas beberapa batu bara, tapi hari ini kita akan bahas konstruksi. Buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi. Itu nanti ada link Sosiabas. Teman-teman bisa kasih donasi, support, tip, dan juga pesan pribadi untuk cuan-cuan saham. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum masuk ke konstruksi, saya pengen sedikit mengulas IHSG. Siapa tahu bisa mengingatkan untuk persiapan market besok pagi, yaitu hari Senin ya. Hari ini IHSG ada di resisten. Kemarin juga sudah saya bahas, untuk dari penannya sudah berhasil breakout, dan IHSG masih kena resisten di area 6154 dan 6170. Artinya sekarang ada di pucuk, dan change untuk turun itu akan lebih besar. Apakah selalu 100% bakal turun? Ya tidak pasti juga. Tapi apakah ada potensi turun? Kalau menurut saya potensinya besar. Kalau misalkan besok IHSG ternyata berhasil breakout di atas 6170, itu ada potensi naik lagi. Tapi kalau misalnya ternyata besok dia gagal breakout, arahnya sih bakal koreksi dulu untuk mulai dari Senin besok, mungkin seminggu bisa ya, atau bahkan nggak sampai seminggu bisa juga. Yang pasti nih untuk saat ini IHSG ada di resisten, dan candlenya pun juga sudah mulai ada candle kurang oke gitu lah, candle merespon resisten gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa persiapan aja, tempatkan posisi ketika suatu saham di resisten, tapi juga harus disesuaikan dengan saham-sahamnya ya, karena bisa aja saham A masih disupport tapi IHSG di resisten gitu. Yang penting ini buat patokan aja IHSG, karena kita memang tidak trading di IHSG, tapi kita trading di saham-sahamnya. Ini summary dari saham-saham kita. Jadi ya, kira-kira itulah, siapkan posisi ketika di resisten. Apalagi kalau misalkan besok benar-benar merah ya, bisa jadi evening star, naik, doji, merah, terus akhirnya turun, seperti itu. Buat antisipasi, cuman kalau menurut saya merah kali ini bisa dimanfaatkan untuk buy. Jadi bukan merah yang jelek, tapi malah merah kesempatan untuk masuk. Jadi tinggal teman-teman persiapkan aja, seperti itu. Oke, kita akan bahas saham konstruksi. Cuman yang pasti sebelum kita bahas konstruksi, saya mengingatkan lagi buat teman-teman yang mau join grupnya cuan-cuan saham untuk yang bulan Oktober ya, kita udah buka itu dari kemarin nih video ini sampai besok hari Selasa 25, 26, 27, 28 ya, sampai hari Selasa. Ini hari Minggu. Buat teman-teman yang mau join silahkan. Ini info lengkapnya sudah ada di video ini. Teman-teman tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video ini yang grup Telegram cuan-cuan saham Oktober 2021. Nanti info lengkapnya ada di sana. Dan kalau mau daftar, nah ini bisa didengarkan dulu untuk video pengertiannya, video penjelasannya. Ini semua pertanyaan teman-teman sudah saya jawab di sini. Jadi silakan dengarkan dulu videonya. Atau kalau misalkan mau langsung, tinggal ini, klik di deskripsi ini ada dokumen Google Form ya, form pendaftaran grup cuan-cuan saham. Teman-teman klik dan tinggal mengikuti langkah-langkahnya untuk mendaftar. Untuk invitasinya maksimal nanti akan di-invite hari Rabu atau Kamis. Yang pasti sebelum 30 September kita sudah di dalam grup dan siap start di 1 Oktober. Semoga aja juga Oktober saatnya kita agresif cari cuan ya. Mungkin kalau September kita masih konsolidasi, tapi kalau Oktober bisa cari cuan, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau daftar grup cuan-cuan saham untuk Oktober, silakan langsung aja dengarkan video ini dulu tadi ya, dan juga daftar di form ini. Tuh. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham konstruksi yang menurut saya memang menarik sekali. Kita mulai dari Wijaya Karya. Ini kalau menurut saya sih jagoan saya ini, Wijaya Karya sama Adikarya ini. Kalau untuk konstruksi ya, semua konstruksi bagus.
tapi pasti ada yang paling bagus dong, kayak misalkan nikel gitu, ternyata kemarin paling ngebut si Harum, batu bara ternyata paling ngebut si Indi ya. Itu yang penting punya aja salah satu sektornya, tinggal kita dapat yang paling bagus atau enggak. Kita mulai dari view jangka panjang dulu aja. Untuk Wika-nya saya pengen menunjukkan sesuatu di candle weekly yang kalau menurut saya menarik sekali. Ini weekly-nya Wika ini, artinya ini pandangan long term ya, jangka panjang. Nih candle weekly-nya Wika, dan yang saya mention menarik adalah ada di sini. Ini Wika terjadi bullish divergence ya di candle weekly-nya, indikator ke atas, sedangkan harganya kalau menurut saya ini masih ke samping, belum ke atas ya, walaupun di sini juga hitungannya ke atas dikit, tapi menurut saya ini masih ke samping. Artinya ada regular bullish divergence, dan by teori ada teori ya yang mengatakan kok targetnya ke high-nya ini, alias di sini. Target dari regular bullish divergence-nya. Tapi apakah bisa hit? Ya jelas ada potensi, tapi bisa tidak hit juga. Yang penting kita pantau. Memang benar untuk tahun ini katalisnya saham konstruksi memang berkurang ya. Kalau tahun kemarin kita ada katalis SWF dan lain sebagainya. Cuman kalau tahun ini ya jelas kita menunggu realisasi dari kinerja SWF itu. Terus juga kemarin kita habis kena COVID. Kalau misalkan ini COVID juga semakin kondusif ya. Saya rasa kalau misalkan COVID sudah kondusif bisa kembali ke sektor-sektor yang ekspansi lagi. Kayak misalkan salah satunya infrastruktur, pemerintah bisa menggenjot dan lain sebagainya. Bahkan saya baca juga ada dana yang besar untuk budget pertumbuhan infrastruktur di Indonesia. Salah satunya juga di ibu kota yang baru. Yang penting saya ngecek dari teknikal aja karena saya merasa oke di sini ya. Kalau bahas fundamentalan katalis saya mungkin bisa tipis-tipis saja. Tapi kalau teknikal saya merasa oke bahas di sini. Jadi saya bahas teknikalnya aja. Untuk sekarang ini Wika sudah rebound, sudah golden cross. Artinya terkonfirmasi ya. Divergence ini konfirmasi dan MACD-nya juga sudah terkonfirmasi, dan bagusnya ini weekly, artinya ini kuat sekali kalau menurut saya dan bisa untuk view long. Dan untuk saat ini Wika baru kena resisten. Kalau misalkan kita tarik ya, ternyata di sini ada resisten area 1055 ini, area-area sinilah. Nah ini itu area resistennya di tahun 2018. Sebelumnya dia jadi support, nah sekarang sudah jadi resisten. Cuman kalau menurut saya sih arahnya ke atas untuk Wika ini, karena dia barusan kena support kuatnya dan lalu dia rebound. Malah potensi bisa bikin double bottom kalau menurut saya, kalau misalkan dia sampai break sini ya. Cuman memang ini bukan target seminggu 2 minggu, enggak, mungkin bisa sampai tahun depan atau kita update progresnya. Cuman yang ingin saya mention di sini adalah konstruksi ini mulai sudah tidak downtrend lagi, apalagi di time frame daily dia mulai bikin higher low dan higher high, artinya sudah ada uptrend jangka pendek. Cuman dari weekly-nya masih belum ada higher low-nya, maksudnya belum ada swing low. Jadi untuk jangka pendek bisa potensi koreksi dulu, tapi untuk view-nya masih ke atas seperti itu. Artinya apa? Kalau misalkan nanti terjadi koreksi, manfaatkan buat entry seperti itu. Ini dari view jangka panjangnya, saya rasa target-target bisa ke sini ya. Ini resisten kuat juga ini 1345, lalu sini 1445, lalu habis itu sekitar sini 1785, 2000, 2400, double bottom. Wah, tinggi sekali nanti targetnya. Seperti itu. Tinggal disesuaikan. Kalau misalkan teman-teman suka yang hold long, ya bisa masuk dari sekarang aja. Nanti diupdate perjalanannya. Atau teman-teman yang suka tektokan, masuk keluar juga bisa disesuaikan juga. Atau teman-teman yang suka, ya sesuaikan dengan style masing-masing aja. Kita masuk ke malah 1 jam. Kita masuk ke daily dulu buat pergerakan jangka pendek ya. Ini, posisi Wika juga kena di resisten daily, tapi sudah berhasil breakout. Nih, yang kotak pink yang ini. Lalu yang atas ini dia kena resisten weekly tadi ya. Kita tarik panjang ke belakang. Ini juga area yang di-respect oleh Wika. Sebelumnya dia juga mantul, di sini juga mantul dan seterusnya. Nah, artinya juga Wika ini baru ada di resisten. Untuk saat ini baru ada di resisten. Dan kemarin ada candle merah dengan volume yang kalau menurut saya berarti, walaupun tidak terlalu besar ya, tidak di atas rata-rata, cuman ini kalau menurut saya volumenya ada. Kalau kita lihat dalamnya juga, nah ini saya melihat ada tanda-tanda koreksi dulu jangka pendek yang tadi saya bilang ya, ada potensi buat untuk di buy ketika dia ada koreksi ya. Saya lihat pertama dari divergence-nya. Ini dia ada bearish divergence untuk jangka pendek time frame 1 jam ya ini ya. Harganya ke atas sedangkan indikator ke samping cenderung ke bawah. Intinya ke samping ini indikatornya. Terus juga posisi ada di resisten dan ada volume
buangan. Lalu untuk view yang lebih kurang oke lagi, ada pattern yang kurang bagus. Ini ya, ini ada rising wedge. Nah, bisa gini, ada rising wedge, dan kalau misalkan dia sampai breakdown itu yang agak serem, seperti itu. Kalau misalkan dia tidak breakdown ya dari rising wedge-nya, saya rasa area koreksinya bisa di sini sekitar 1100-an lah. 1100 sampai 1125. Itu bisa dimanfaatkan buat entry 1. Karena sebelumnya di area itu juga resisten, tapi sudah breakout dengan volume yang bagus waktu tanggal 23 September ini ya. Breakout volume bagus. Nah, sekarang bisa dijadikan support untuk di area itu. Ini divergennya saya hilangin dulu. Nah, itu ya, di area sekitar 1100 sampai 1125 bisa entry di situ. Tapi kalau misalkan dia nanti jebol, ini kan juga ada gap ya di 1100-an ini. Jadi bisa antri-antri di situ-situ aja. Kalau misalkan nanti dia jebol dari rising wedge-nya, saya rasa target bisa ke sini sekitar 1060 sampai bahkan worst case scenario deket-deket 1000 lagi, 1025 sampai 1000. Tuh. Jadi kalau misalkan ada roadmap seperti ini, teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Kalau misalkan dia bertahan di 1125 atau area 1100 ya, itu bisa masuk budget pertama. Tapi kalau misalkan dia jebol, ini juga jebol dari rising wedge-nya, bisa masuk lagi di 1060-an, itu masuk kedua. Atau kalau misalkan masih jebol lagi, bisa masuk di area 1000 sampai 1025. Seperti itu. Jadi untuk sekarang arahnya ke bawah dulu. Tinggal kita tunggu kira-kira bisa sampai mana. Tapi kalau misalkan kita lihat dari 15 menit, itu sebenarnya cukup menarik ya. Dia memang kemarin sudah divergent 15 menitnya juga, indikator ke samping, harga ke atas, tapi sudah terjadi koreksi dan doesn't make new low, tidak membuat low baru. Tuh, last low-nya kan dia terakhir di sini 1140. Jadi ini bisa dijadikan sinyal trigger juga. Kalau misalkan Wika atau mungkin sini ya yang shadow-nya banyak yang kena di sekitar 1145 ini. Sekarang kan posisi di 1160, ini bisa buat trigger. Kalau misalkan Wika jebol 1145, itu dia ada potensi ke 1125 sampai 1100 melanjutkan yang tadi. Tapi kalau jebol dari rising wedge-nya bisa sampai ke area 1060-an, bahkan sampai area 1000-an, seperti itu. Jadi kalau mau sampai ke bawahnya harus ada konfirmasi dulu, dan tinggal pinter-pinteran kita yang masuknya. Misalkan mau cicil sekarang bisa juga, misalkan masuk di dekat-dekat 1145 ya, masuk porsi sendal lah, porsi kecil, misalkan 10% budget atau 20% budget. Nanti kalau misalkan dia jalan ke atas ya waktu breakout average up gitu. Tapi kalau misalkan dia ternyata jebol, nambah lagi di bawah, nambah lagi di bawah, nambah lagi di bawah, seperti itu. Untuk jangka pendek view-nya ada koreksi dulu. Tapi untuk jangka panjang posisi arahnya masih ke atas kalau menurut saya. Tuh. Tinggal kita lihat aja, ini baru di area kritis kalau menurut saya. Kalau misalkan dia breakout bisa aja nggak jadi jemput di bawah ya, langsung breakout, retest, terus lanjut ke atas. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, ya dia bisa koreksi ke angka-angka tadi dan bisa dimanfaatkan untuk entry. Kalau kita lihat dalamnya juga setelah kemarin dia didistribusi besar-besaran ya, mulai terlihat ada yang ngumpulin barang. Nih kita lihat dari bandar movementnya aja yang sebelumnya secara agresif turun terus, dia mulai ke samping. Tuh. Jadi setidaknya udah ada perlawanan lah. Dan buat teman-teman yang masih nyangkut di atas, kalau menurut saya sih saat ini, kalau misalkan ya ada opsi untuk average down, ini adalah waktu yang tepat kalau menurut saya. Tinggal disesuaikan aja waktu entry-nya. Misalkan contoh nih masuk di nyangkut di misalkan di sini ya 1700-an gitu, ya tinggal di average down aja. Kira-kira nanti budgetnya berapa, seperti itu. Untuk target resistennya tadi 1335, lalu 1475, 1450-an, lalu di sini 1700, 2000-an, baru sekitar 2425. Kalau breakout 2425 baru bagus banget. Tapi ya jelas harus kita update ya nanti sambil jalannya kira-kira bagaimana. Tapi masih menarik, salah satu sektor yang tidak bisa dilewatkan, dan kalau menurut saya sih konstruksi ya paling bagus Wika, kalau nggak Adikarya sih tuh. Kalau PTPP juga bagus, cuman biasanya agak lemot tuh biasanya. Jadi saya lebih suka yang ngebut juga Wika sama Adikarya. Kalau WSKT biasanya itu dia ngebut juga, cuman sekarang baru ada red issue-an itu malah nggak mengikuti. Nanti kita bahas juga. Yang penting itu untuk Wijaya Karya bisa jadi pertimbangan kalau teman-teman setuju mau beli konstruksi. Tinggal sesuaikan dengan strateginya dan batasi resikonya. Lanjut kita coba ngecek Adikarya. Kita mungkin nanti nggak sampai anak-anak perusahaannya ya. Kita dari gajah-gajahnya aja.
Nah, Adhikarya juga view-nya sama, kita coba dari weekly-nya, siapa tahu menemukan sesuatu. Beda sama Wika, kalau Wika tadi udah sampai masuk area demand-nya lagi ya. Untuk si Adhikarya masih bertahan di 660 doang, dan sudah rebound sampai 900. Yang serok di 600 udah dapat 50% ini. Lumayan sekali. Nah, sekarang ini juga baru di area kritis ya, kalau kita tarik ke belakang untuk si Adhikarya ini di resisten cukup kuat kalau menurut saya. 2 kali di tahun 2010 dia mantul di sini. Ini di respect lah sama si Adhikarya ini. Nah, area-area situ ya, untuk resisten weekly-nya. Harusnya bakal agak berat breakout-nya. Candle candle mingguannya pun juga sudah mulai ada perlawanan. Tapi view-nya masih sama juga. Bisa aja dia potensi ke atas untuk reversal sudah ada. Ini juga walaupun tidak ada divergent ya, karena harganya ke atas, indikator juga ke atas, tapi menurut saya masih oke juga karena dia barusan golden cross untuk weekly-nya. Golden cross itu kan sinyal buy teman-teman, apalagi kalau misalkan di weekly ya, itu lebih kuat lagi. Untuk downtrend channel pun dia juga udah breakout, tadi Wika juga sudah ya. Misalkan kita tarik pakai yang ini atau tarik pakai yang ini, semuanya sudah breakout semua. Jadi memang menarik. Ini juga ada potensi falling wedge ya. Dan start falling wedge-nya di sini 1190 atau bahkan bisa sampai sini 1500-an ini untuk target falling wedge-nya. Tuh, untuk weekly-nya, view-nya ke atas juga kalau menurut saya. Makanya saya bilang sayang kalau dilewatkan, kalau nggak punya salah satu konstruksi ya, tinggal dipilih aja. Masuk ke daily-nya Adi, kita lihat potensi jangka lebih pendeknya ya. Adi ini juga itu nanti di candle intraday-nya. Sekarang posisi juga baru kena resisten weekly-nya tadi, area berat ini sekitar 930-an itu sampai 900-an ya. Dia juga sebelumnya di sini juga mantul, di sini juga dia sempat konsol dulu dan akhirnya breakout. Bagusnya di sini dia konsolnya 50-50 sih ini. Bisa continuation dan dia breakout ke atas. Ini ada bullish penan ya. Waktu tahun 2020 kemarin waktu konstruksi jalan dia impulsive movement, di sini kena resist, konsolnya 50-50, bisa continuation, terus breakout ke atas volume besar, akhirnya lanjut terus. Tuh, nanti kita lihat juga, ini kan sampai ke area tadi ya, kira-kira konsolnya reversal atau continuation. Tuh. Cuman kalau yang saya lihat sekarang ya, untuk di sekarang ini, konsolnya sih lebih ke turun dulu, bukan reversal ya, turun dulu, terus habis itu baru naik lagi. Tuh. Yang penting ini baru di area-area berat. Kalau untuk konstruksi lebih baik tunggu dia retrace turun dulu, sama Wika tadi juga ya, kalau nggak tunggu dia breakout sekalian, jangan masuk dulu untuk posisi sekarang. Nah, masuk ke daily 1 jam, time frame 1 jam pun dia juga ada divergent, harga ke atas, indikator ke bawah, dan target divergentnya ada di sini sekitar 860. Ini juga area supportnya dia. Sebelumnya di sini resisten ya, di sini resist, breakout jadi support. Artinya kalau misalkan dia koreksi ke 860, teman-teman bisa mulai cicil kalau menurut saya kalau pengen masuk ke Adhikarya. Tapi ada view kurang bagus juga sama kayak si Wika ya. Dia bisa rising wedge juga, tapi patternnya kan kecil, bukan pattern besar. Nih. saya lihatnya ini rising wedge sih kalau menurut saya. Dan kalau misalkan dia sampai, artinya kalau misalkan dia besok jebol, ini misalkan dia jebol 885 ya. Pemberhentian selanjutnya itu tadi 865. Jadi kalau misalkan 885 bisa dibuat trigger. Kalau misalkan Adhikarya jebol 885, mungkin yang punya barang di bawah bisa trailing stop dulu. Kalau pengen tektokan cepat. Tapi kalau misalkan nggak pengen jual juga nggak masalah juga. Nggak reversal kok dia ini kalau menurut saya. Tuh, kalau jebol 885, dia target terdekatnya 865 sampai 860. Itu bisa jadi area buy pertama ya kalau teman-teman pengen masuk. Tapi kalau misalkan jebol lagi, bisa di sini sekitar 825. Terus kalau masih nggak kuat lagi bisa ke 800-an. Harusnya kalau 800 sudah kuat sekali kalau di 800. Karena dia konsolnya kemarin juga di sini ya. Di area ini dia konsol, breakout volume besar. Nah, kita lihat sampai kemana. Artinya sebenarnya masih oke kalau misalkan kita anggap harga termurah tuh 800 ya. Dengan view-nya long. Ini sekarang dia masih 900, artinya masih pendek jaraknya dia ini. Dan ya tinggal dimanfaatkan buat entry aja. Kalau ada merah-merah seperti itu. Sama kayak Wika tadi. Di dalamnya juga mulai ada akumulasi sama ini ya, sebelumnya dia juga agresif
buangannya si Adikarya ini, tapi mulai Agustus kemarin sudah mulai ke samping. Jadi setidaknya kalau misalkan ke bawah ini kan net sell ya, kalau ke samping ini bisa mulai netral lah, ada yang jualan tapi ada yang beli juga. Surplus akumulasinya. Ya kira-kira itulah. Tuh, dia juga udah golden cross. Ini juga sebenarnya bisa buat swing ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman, ini salah satu metode swing yang sangat enak sebenarnya, pakai moving average tuh, nggak pakai ribet-ribetan, serius. Tinggal ngikutin moving average-nya aja. Misalkan mau pakai MA20, MA berapa lah, atau MA20, MA20. Biasanya yang agak enak sih buat short term 20 ya. Karena dia nggak terlalu volatile. Kalau misalkan pakai MA5, memang sangat volatile, tapi bakalan sering kena kalau misalkan pasang stop loss di MA5. Jadi saran saya sih MA10 atau MA20 aja buat swingnya. Tuh. Artinya gimana? Selama dia masih ada di atas MA20 itu hold. Nah, harusnya sih startnya di sini ya, ketika dia masuk MA20. Di sini dia masuk MA20, set. Nah, di sini buy. 24 Agustus buy, terus hold terus karena dia belum closing di bawah MA20. Tuh, nanti ketika dia keluar MA20, jual. Nanti kalau masuk MA20 lagi, beli, terus swing lagi sampai keluar lagi. Itu hanya bisa dilakukan untuk saham-saham uptrend. Jadi jangan buat yang sideways ya. Karena moving average ini kan buat mengukur tren juga. Tuh, kalau buat sideways kurang tepat juga sebenarnya moving average. Tapi dilihat dari keadaannya sudah di atas MA20, udah golden cross juga, artinya ini sudah saham uptrend seperti itu. Lanjut kita ke PTPP. Ini juga bagus juga. Cuman biasanya kalah liar. Yang paling liar sih biasanya si Adikarya ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana. Biasanya sih Adikarya sama WSKT. Tapi karena WSKT baru ada hajatan, entah dia right issue, kemarin juga utangnya gede banget, restrukturisasi bla 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 dan lain sebagainya. Jadi kayak kurang power untuk si WSKT sekarang. Tuh, jadi saran saya sih kalau menurut saya ya pilih Wika atau Adi aja. Tapi kalau teman-teman holdnya PTPP pun juga nggak masalah juga. Misalkan siapa tahu ada keluarga yang kerja di PTPP, terus dapat info orang dalam dan lain sebagainya, tahu yang bagus, nggak masalah. Yang penting diversifikasi portofolio, punya salah satu saham konstruksi kalau menurut saya. Nah, kita mulai dari weekly juga, kita lihat review besarnya. Kemarin PTPP rebound dari support sini ya, waktu September 2020 pas kena juga, dan posisi sekarang baru di resisten yang kuat juga. Ini weekly ya teman-teman ya. Kalau tarik ke belakang pasti ini juga area berarti kalau menurut saya. Nih, kalau ditarik ke belakang ya, ini garisnya pas di closingnya ini. Di sini dia juga konsol, tapi di sini ini dia baru IPO. Tuh, yang penting ini adalah area supply pada tahun 2020. Dia rebound, kena di sini, ada yang jualan, terus akhirnya turun dulu, kena area demand lagi, terus akhirnya naik lagi. Atau mungkin bisa kita bikin areanya seperti ini. Nah, nih. Di sini juga sebelumnya supply ya. Supply sebelum dia breakout. Terus akhirnya dia breakout dengan volume yang bagus, dan setelah itu udah jadi area demand. Tuh. Inilah market structure. Low, high, higher low. Nah, ini higher high-nya langsung di sini nih. Langsung ngebut habis dia breakout cup handle-nya. Ini cup, ini handle. Tuh. Dan sekarang posisi baru di area supply juga untuk si PTPP. Jadi kalau menurut saya pun sama juga. Kalau posisinya konstruksi baru sama, ada potensi untuk koreksi dulu. Tapi koreksinya bagus dan bisa dimanfaatkan untuk buy seperti itu. Dilihat dari indikatornya pun juga dia udah golden cross ya. Masih di weekly-nya kuat, ini sinyalnya harusnya. Tuh. Dan kalau misalkan dia berhasil breakout sini, bakal cakep 1070. Tapi kalau dilihat dari candle-nya, dari keadaan IHSG, teman-temannya yang lain, kayaknya sih juga bakalan koreksi dulu. Tapi sama koreksinya pun juga bisa dimanfaatkan untuk buy. Nah, kita masuk ke candle yang lebih kecil. Ini time frame lebih kecil ya, 1 jam. 1 hari, daily, sorry. Ini juga kena resist, kemarin juga mulai ada candle merah. Ini juga sebelumnya candle-nya kurang bagus, 24 September ini. Inverted hammer ya, atau hanging man atau apalah ini, yang penting kurang bagus. Terus volumenya juga dikonfirmasi. Tuh. Bentuk-bentuknya juga sama. Dia kena resist dan ada rising wedge juga. Nanti kita bahas di time frame kecil aja rising wedge-nya. Yang pasti untuk sekarang di daily-nya ini nggak jelek, cuman memang baru kena resist saja. Karena kalau saham naik terus tuh kalau yang naik terus tuh namanya biaya hidup ya teman-teman ya. Kalau saham tuh ya ada naik turunnya. Tapi selama bagus ya nggak masalah, turun malah bisa dimanfaatkan tuh beli seperti itu. Mungkin dia mau bikin cup handle pun bisa juga. Ini cup terus dia mau bikin handle ya, itu bisa juga. Tuh. Ini juga sebelumnya support di sini, dia jadi resist, area cukup kuat memang.
Kita ke time frame lebih kecil, ke daily, 1 jam, sorry, 1 hour. Ini ya, tadi yang saya bilang ada rising wedge kalau saya lihat. Nah, nih. Dan kalau menurut saya untuk si PTPP sih ini triggernya di sini 1040. Artinya kalau misalkan dia jebol 1040 apalagi volumenya besar, ada potensi untuk turun dulu, bisa antri-antri di bawah. Nah, masuknya di mana? Ini dari area sini sekitar 1010 sampai 1000. Itu untuk support pertamanya. Tapi kalau misalkan dia masih jebol, bisa antri lagi di 965. Ini harusnya area kuat juga. Ibaratkan 965 itu kayak 800-nya si Adikarya. Tuh. Jadi area cukup kuat ya. Kalau si PTPP 2 kali buy-nya, area 1000 harusnya oke. Itu triggernya kalau 1040 jebol. Jadi kalau misalkan 1040 jebol, bisa antri di sekitar 1010 sampai 1000-an. Cicil-cicil di situ. Tuh, itu juga ke target rising wedge-nya juga. Nih, ini di area resisten dan di time frame kecil dia ada divergent juga. Harga ke atas, indikator ke bawah, sudah dead cross. Artinya sudah ada konfirmasi dan tinggal kita tunggu target turunnya. Target turunnya itu pun juga pas di sini kok, di area 1000. Nih ya, di sini. Area 1000 di sini. Tinggal kita lihat aja nanti. Bisa cicil di situ. Tapi kalau 1000-nya jebol bisa double top. Top 1, top 2 bisa ke sini 955. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk PTPP ini juga. Lihat dalamnya juga mulai melandai juga bandar movementnya, artinya sudah tidak deras jualannya. Ini juga sudah golden cross moving average-nya, malah bisa buat entry ya. Pas juga MA20-nya di 1000, antri-antri lah di sana, banyak support ketemu itu tadi. Tuh, cakep juga kalau menurut saya. Terakhir, kita cek yang baru ada hajatan ya. Katanya kemarin direstrukturisasi lah, divestasi tol lah, right issue lah dan lain sebagainya. Tapi TA-nya agak beda daripada yang lain ya. Karena kalau menurut saya memang keadaannya pun beda juga. Ini malah bukan rising wedge juga ini untuk WSKT ini. Tuh, karena kalau menurut saya sih baru ada hajatan aja dia. Jadi agak beda TA-nya sama yang lain. Sama, kita breakdown dari weekly dulu. Nah, oke. Untuk WSKT dia reboundnya dari neckline. Nih ya, di sini waktu kemarin crash corona 2020 Maret dia bottoming, rebound di sini area supply, lalu turun dan breakout membuat cup handle. Ini cup, lalu ini ada handle, breakout lanjut terus sampai ke atas. Tapi belum di retest dan sekarang akhirnya di retest dan ternyata ada demand ya waktu di situ 725. Tapi volumenya belum besar ya untuk si WSKT ini. Tuh, dan posisi sekarang pun juga, nah ini candle weekly-nya sudah kurang bagus ya teman-teman ya. Nih, dia malah sudah turun. Tuh, candle weekly-nya untuk weekly terakhir kemarin sudah kurang bagus kalau menurut saya. Tapi kalau dilihat dari, nah ini beda juga ya dari yang lain. Yang lain sudah golden cross, untuk si WSKT ini baru menuju golden cross. Kalau menurut saya karena memang itu dia, apa ya, fundamentalnya kurang oke, baru ada hajatan juga. Jadi beda dengan keadaan. Kalau tadi kan kita bahas Wika, Adikarya, PTPP kan mirip-mirip. Sedangkan untuk si WSKT ini agak beda gitu. Tuh. Untuk weekly-nya, tapi arahnya juga masih ke atas kalau menurut saya. Tapi nggak tahu kalau untuk WSKT ini sudah breakout atau belum. Coba kita cek. Sini udah. Kalau sini udah juga. Ya, berarti udah breakout downtrend channel juga. Tinggal tunggu ke atasnya. Kita masuk ke daily-nya 1 hari. Ini kemarin dia juga habis cup handle ya. Di sini cup handle, ini cup, lalu ini handle, breakout dengan volume besar, retest tapi agak dalam retestnya. Terus akhirnya dia rebound dari sini 800 lagi area support kuatnya, terus dia turun lagi. Sebenarnya kalau misalkan untuk WSKT ya, sekarang ini ada di area buy, itu 800 itu area buy-nya si WSKT. Teman-teman kalau misalkan mau masuk, cicil-cicil di situ harusnya sudah oke. Tapi lebih baik ikuti right issue-nya dulu aja. Nanti kira-kira jadinya gimana, karena pasti kalau ada hajatan tuh beda keadaannya. Tuh, jadi untuk WSKT sih, saran saya wait and see dulu kalau saran saya. Tapi biasanya kalau satu sektor naik, temannya juga naik semua. Tuh. Untuk support itu tadi, ada sekitar 800-an ya support kuat saat ini. Untuk resistennya sini sekitar 900 sampai 920. Lanjut ada di sini 950 ya.
kita anggap 900 sampai 950 itu resisten kuat lah. Ini ya, sebelumnya dia di sini mantul, di sini dia mantul, di sini akhirnya dia breakdown, retest, turun akhirnya. Tuh. Itu bisa gunakan support resisten tadi. Ini dia juga ada divergent besar daily-nya. Semua apa ya? Semua konstruksi kayak gini bentuknya untuk daily-nya. Harga indikator ke atas, sedangkan harganya ke bawah. Tuh, tinggal tunggu apa ya targetnya aja. Target sih bisa sampai ke sini nih. Sini atau sini ya. Sekitar sini, 1000 target dari divergentnya. Seperti itu. Kalau kita lihat candle kecil, masuk ke 1 jam ya. Memang dia baru ke samping, nggak kelihatan juga polanya apa. Yang penting kalau jebol 800 agak serem. Jadi lebih baik kalau jebol 800 keluar dulu. Tapi kalau masih bertahan di 800 masih oke. Bisa juga buy di 800. Seperti itu. Itu ya patokannya buat WSKT. Menurut saya kalau misalkan dia jebol 800 bisa ke 720 lagi sih. Jadi lebih baik gunakan 800 sebagai patokan. Kalau dia close di bawah 800 atau jebol 800 dengan volume besar, lebih baik exit dulu untuk si WSKT ini. Tapi kalau mau entry bisa di 800, resikonya kecil. Tuh. Oke, kita lihat dalamnya juga dia sebelumnya ini WSKT ini yang akumulasi terbesar ya. Waktu itu saya mention di sini dari Maret sampai sini 26 Juli itu ada yang ngumpulin si WSKT, tapi habis itu red issue dan akhirnya bandar keluar. Artinya ini tidak direspon baik oleh market untuk red issue-nya si WSKT. Tuh. Dia juga beda ya, yang lain udah pada golden cross, sudah uptrend, si WSKT masih sideways. MA20 masih di bawah, dia masih ke samping juga, belum uptrend juga. Tuh, terakhir juga ada distribusi. Distribusinya lumayan. Ya, intinya juga batasi resiko aja. Tinggal sesuaikan teman-teman punya yang mana atau pilih yang mana. Cuman kalau menurut saya, ini salah satu sektor yang menarik, bisa dipersiapkan buat window dressing ya. Konstruksi, batu bara, kalau nikel sih wait and see dulu untuk harga nikelnya. Tapi konstruksi dan batu bara ini sudah ada konfirmasi, kalau menurut saya tinggal disesuaikan untuk entry-nya. Seperti itu. Pilih salah satu, bikin trading plan atau investing plan, yang penting ada rencana, batasi resiko, dan juga psikologisnya. Seperti itu. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang mau join grup cuan-cuan saham tadi bisa tinggal klik link di deskripsi video tadi. Terus juga itu sekian untuk konten hari ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam cuan.